Shalom, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami ada dalam minggu-minggu kesengsaraan ini Tuhan, kembali mengenang tentang peristiwa penderitaan Putramu Yesus Kristus. Sebagaimana kami masih mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak gejolak, tantangan cobaan yang datang silih berganti, supaya kami tetap berjalan dan memandang Engkau dalam memiliki pertumbuhan iman yang kokoh. Maka biarlah kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang selalu mau menghidupkan kami dan mengarahkan langkah kami dalam jalan kebenaran, supaya kami mendapati berkat Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai hamba, sehingga hamba mampu untuk menguraikan akan firman-Mu ini. Maka kami sekalian telah siap untuk mau menyambut santapan rohani. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-10, mengatakan kepada kita, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-10 diberikan tema, diam itu emas. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pernahkah kita mendengarkan suatu ungkapan kalimat pujian yang dilantungkan oleh almarhum Bruri Marantika, diam itu emas? Ini memiliki suatu arti dan makna yang begitu luar biasa, sangat mendalam di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita melihat perjalanan penderitaan Yesus yang dihentarkan dan dihadapi di hadapan Pilatus. Ketika Pilatus mendengar banyak orang berseru-seru dan memohon kepada Pilatus, kalau boleh salibkan dia, salibkan dia. Bahkan mereka mengatakan bahwa dia sendiri juga mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika Pilatus mendengar kalimat sedemikian, betapa takutnya Pilatus. Berarti Pilatus juga percaya bahwa Allah itu hidup, tetapi Pilatus kembali berpikir dengan secara pikiran jasmani, tidak mungkin Yesus ini adalah anak Allah. Dari mana dia datang? Bagaimana dia datang? Pikiran manusia yang secara jasmani yang sedemikian ini yang mengalami suatu ketidakpuasan. Maka Pilatus bertanya kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Yesus berdiam bukan berarti Yesus tidak punya banyaknya kata-kata, bukan berarti Yesus tidak mampu untuk melawan mereka, bukan berarti Yesus tidak punya kuasa, tetapi Yesus ingin mau menghadirkan dan mau menyatakan agenda Bapaknya yang dapat menyatakan kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah untuk membawa mereka itu kembali diselamatkan. Karena manusia ini adalah umat ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, diamnya Yesus membuat Pilatus menjadi orang yang terdorong dan mau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkuasa. Dan tidak ada seorang pun dapat menandingi dia, tidak ada seorang pun dapat mengalahkan dia, atau tidak ada seorang pun dapat melawan dia. Sehingga Pilatus mengatakan kepada Yesus, "Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus tidak takut dalam menghadapi perjalanan penderitaan. Apa yang telah disampaikan oleh Pilatus merupakan ancaman yang harus Yesus jalani. Walaupun kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Itu terambil dari Ayub pasal 39 ayatnya yang ke-22.
Pemirsa yang diberkati Tuhan, perjalanan penderitaan Yesus yang menjadi contoh bagi kita sebagai umat-umat ciptaannya. Kita akan menjalani dan mengalami banyaknya penderitaan, tantangan, dan cobaan. Banyak orang yang ada di sekeliling kita, ketika kita menyatakan kebenaran, melakukan yang baik, bahkan kita selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sesama kita di sekeliling kita banyak yang tidak senang, bahkan mereka ingin untuk mematikan karakter kita, ingin mematikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Ketika pemirsa menghadapi masalah yang sedemikian, janganlah pemirsa mencari pembelaan diri, janganlah pemirsa ribut dan bertengkar, tetapi kita ambil sikap dari Yesus, itu diam, karena diam itu emas. Bahkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam menyelesaikan setiap persoalan saya dan pemirsa. Ketika kita mengandalkan Dia, kita bersandar pada Dia, kita meminta di hadapan Dia, dan kita percaya bahwa segala sesuatu jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya, dan pembelaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena Dia mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, karena hak pembalasan itu hanya berasal dari Allah. Maka jangan kita membalas kejahatan dan kejahatan kepada mereka, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat seperti Yesus yang hanya membalas kejahatan perbuatan yang dilakukan oleh Pilatus, bahkan orang-orang banyak, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang mengentarkan Yesus dalam penyaliban sampai mengalami kematian. Sebenarnya kalau mereka tahu bahwa kematian Yesus itu mendatangkan kebaikan, pasti tidak akan mereka membawa atau memperlakukan Yesus sedemikian. Tapi karena mereka tidak tahu bahwa di balik penderitaan itu ada sukacita, ada kemuliaan yang akan Yesus alami. Ia mengalami kehidupan yang kekal. Maka setiap persoalanmu, setiap tantanganmu, tetap bersabar dan mengandalkan Dia. Diam itu emas. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik, ajaib dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami yang punya persoalan, kami yang punya tantangan, ketika sesama kami yang membenci kami, yang tidak senang kepada kami, iri hati, bahkan juga dengan kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan dan tunjukkan bagi kami, ajarlah kami Tuhan untuk diam. Seperti Yesus yang diam ketika dipertanyakan oleh Pilatus kepadanya, siapa sebenarnya Dia dan dari mana datangnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami percaya bahwa Tuhan tetap akan berpihak bagi setiap orang-orang yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.